Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita waktu luang sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya, sama-sama tadabbur kita pada surat Al-Fajr ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fajr bersama-sama. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr was saf'i wal watr wal layli idza yasr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون
تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya. Sebelumnya kita sudah jelaskan pada ayat yang pertama, tapi sebelumnya kita sampaikan bahwa surat Al-Fajr ini termasuk pada surat Makkiyah, yaitu surat yang dia turun sebelum hijrah ke kota Madinah. Dengan syarat-syarat lainnya pernah kita sampaikan. Ciri-cirinya adalah ayat-ayatnya pendek, ya, bahasanya tegas. Ya, karena memang yang disampaikan ayat ini kepada orang-orang yang memang tidak percaya adanya hari kebangkitan, hari kiamat. Maka belum ada iman di dalam hatinya. Maka bahasa yang diberikan kepada mereka adalah bahasa-bahasa yang tegas, lugas, ya, kepada orang-orang yang memang belum punya iman di dalam hatinya. Berikutnya pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi fajar. Jadi demi fajar Allah bersumpah dengan waktu fajar. Ya, walaupun sekali lagi di sini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang dimaksud al-fajr di sini adalah waktu fajar itu sendiri. Ya, yang berikutnya adalah bersumpah tentang subuh atau salat subuh. Dikarenakan salat subuh termasuk di antara 5 waktu salat pada sehari yang paling susah bagi orang-orang munafik. Maka sebagaimana hadisnya yang pernah kita sampaikan, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah maka dia di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis lainnya Rasulullah juga bersabda, man shallal bardaini dakhala jannah, barang siapa yang dia salat pada 2 waktu yang dingin niscaya dia masuk surga. Dan dimaksudkan bardain adalah waktu subuh dan salat asar. Ya, salat subuh dan salat asar. Berikutnya yang kedua, ya, walayalin ashar, demi malam-malam yang 10. Ya, di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang dimaksud 10 malam-malam 10 adalah yang pertama 10 hari awal pada bulan Dzulhijjah. Ya, yang berikutnya yang kedua adalah 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, ini sama-sama punya hujjah, ya. Sama-sama punya dalilnya masing-masing untuk menguatkan dua pendapat ini. Tapi mayoritas ulama, ya, kebanyakan ulama lebih condong pada pendapat 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, agak cepat nih, enggak apa-apa nih. Berikutnya yang ketiga, wasyafa'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memaksudkan yang dimaksud pada genap dan ganjil, ya, memang di kalangan para mufassir, ya, di kalangan para tafsir berbeda pendapat.
Jadi pendapat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu salat yang genap jumlahnya, waktu subuh, zuhur, asar dan isya yang rakaatnya kita dapati genap semua. Sedangkan Allah bersumpah dengan yang ganjil adalah yaitu salat maghrib, yaitu 3 rakaat. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dari genap dan ganjil, Allah bersumpah dengan genap dan ganjil adalah pada 10 Dzulhijjah awal itu terdapat pada tanggal 10-nya yaitu Yaumun Nahar, yaitu hari ketika kita menyembelih, ya termasuk hari yang mulia. Dan sebelumnya yaitu tanggal 9 yaitu hari jatuhnya pada Arafah, ya, yaitu hari Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Yang ketiga yang dimaksud genap di sini adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah ganjil. Ya, sebagaimana disebutkan innallaha witrun yuhibbul witra. Allah ini, ya Allah Subhanahu wa taala itu witir, esa, satu, dan menyukai yang witir. Sedangkan ganjil yang dimaksud adalah makhluk-makhluknya. Jadi setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya diciptakan dalam keadaan genap, berpasang-pasangan. Ya, sebagaimana kita tahu semua apapun yang kita lihat di dunia ini pasti berpasangan, tidak mungkin tidak. Nggih, pasti ada pasangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, walaili idza yasar, demi malam apabila berlalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang berlalu. Ya, sebagaimana dalam bahasa maknanya bisa disebut aqbalal lail, yaitu artinya adalah malam yang datang. Yang kedua, al-lailu adbar, yaitu malam yang pergi. Berikutnya yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Jadi makna dari dzi hijr adalah dzi aqlin, artinya adalah orang yang berakal, memiliki akal. Ya, maka di sini disebutkan orang yang dia menjaga akalnya maka akan terbatasi dari melakukan hal-hal yang buruk. Orang yang berakal pasti bisa menggunakan akalnya itu untuk mencegah dari hal-hal yang buruk. Apalagi kalau akalnya itu digunakan untuk mencari ilmu agar dia tahu mana yang Allah bolehkan dan mana Allah yang larang. Nah, ini jadi di awal pada ayat pertama sampai pada ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr walayalin ashar was-saf'i wal watr wal laili idza yasr. Ya, langsung Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada siapa? Maka disebut oleh para ulama bahwa sumpah yang Allah lontarkan ini semua sudah diketahui. Untuk siapa? Bagi orang-orang kafir Makkah Quraisy yang mereka memang mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan. Karena orang-orang kafir Quraisy itu tidak menerima hari kebangkitan, tidak percaya, tidak mengimani adanya hari berikutnya setelah kematian. Ya, maka dari sejak awal sudah dengan bahasa yang keras Allah Subhanahu wa taala ya memeringati mereka. Dan nantinya Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy kaum-kaum yang lebih hebat daripada mereka, tapi Allah binasakan dengan mudahnya. Jadi ada nanti di surat ini ada 3 ya kaum yang nantinya Allah akan ceritakan. Yang pertama adalah kaum 'Ad, yang kedua adalah kaum Tsamud, yang ketiga adalah Fir'aun dan kaumnya. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan orang kafir Quraisy, mereka tidak ada apa-apanya dengan kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Padahal keduanya adalah nenek moyang mereka. Ya, nenek moyang mereka. Dan disebut kaum 'Ad dan kaum Tsamud adalah bangsa yang dahulunya tinggal di Jazirah Arab. Jadi memang
kaum Ad dan kaum Tsamud itu kaum ya orang Arab begitu ya, keturunan dari orang Arab. Ya, nasabnya nanti sampai pada mereka. Ya, tinggal di Jazirah Arab. Kaum Ad tinggal di daerah Jazirah Arab di Al-Ahqaf, letaknya Yaman antara Oman dan Hadramaut. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Tidaklah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum Ad. Ya. Kaum Ad adalah kaum Arab kuno yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad yang memang mereka punya kelebihannya banyak. Nanti insyaallah kita akan sampaikan di sini. Allah berfirman, "Wa idza 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun." Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa?" Ya, akan tetapi kaum Ad adalah kaum yang sombong lagi angkuh. Mereka diberi kekuatan oleh Allah, tetapi digunakan untuk semakin ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum Ad ini ya Allah berikan kelebihan dibandingkan dengan nenek moyang sebelumnya. Jadi kaum Ad itu bawah Nabi Nuh, di bawahnya masih jauh. Okay. Tapi kalau dibandingkan kekuatan mereka, fisik mereka dengan Nabi Nuh, lebih kuat kaum Ad dibandingkan Nabi Nuh. Besarnya lebih besar kaum Ad dibandingkan kaumnya Nabi Nuh. Padahal kita tahu Nabi Nuh berapa umurnya. Okay. Tapi kekuatannya berbeda. Ya. Maka di sini disebutkan ya pada surat Al-A'raf ayat 69, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia dilebihkan kalian dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kalian beruntung. Okay. Maka disebutkan memang sampai ada sebagian tafsir menyebutkan orang-orang kaum Ad ini dia tingginya sampai 300 hasta. 300 hasta itu kalau dimeterin mungkin sekitar 150 meter. Ya, tapi ini sebagian ada mengingkari ya. Mengingkari kenapa? Karena itu terlalu tinggi. Kenapa terlalu tinggi? Karena Nabi Adam sendiri tingginya berapa, Bu? Nabi Adam belum lahir ya. Nabi Adam disebutkan dalam riwayat ya, tingginya 60 hasta. 60 hasta ya setengahnya dia 30 meter. Orang pertama yang Allah ciptakan masuk lebih kecil dibandingkan kaum Adnya, enggak. Jadi diingkari nggih. Ini ada sebagian memang riwayat seperti itu, tapi diingkari nggih. Nggih, tinggi-tinggi Bu, emang kuat, punya kekuatan. Dilebihkan. Nggih, dilebihkan begitu. Ya. Jadi nantinya deh kita nanti nggih insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan nggih. Jadi kalau orang muslim ya nanti masuk surga, begitu orang-orang yang Allah jadikan dia penghuni surga itu nanti akan dikembalikan tingginya sepadan dengan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Ya, jadi nanti insyaallah mudah-mudahan kita juga termasuk ahli surga nggih. Ya, nanti dibangkitkan masuk ke surga dalam keadaan tingginya sama dengan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, 60 hasta. Bukan hanya masuk surga, masuk neraka pun juga sama. Bahkan ada sebagian ini wallahualam saya lupa baca di mana nggih. Jadi disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu yang awalnya kecil, mungkin umatnya Nabi Muhammad kecil, tapi ketika masuk surga pun neraka dibesarkan begitu nggih, dikembalikan ke semula. Kalau di neraka ya kalaupun misalnya ya umat Nabi Muhammad ini masuk neraka, belum masuk sudah hangus hilang. Enggak tersisa. Saking panasnya api di neraka.
baru masuk hilang hangusnya gitu, dah selesai, nggak merasakan siksaannya di situ. Maka dilebihkan menjadi ukurannya semula agar lebih merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang kaum 'Ad itu punya kelebihan yang sangat. Ini dari segi fisik nanti kita disebutkan di ayat setelahnya itu. Ini bukan hanya besarnya badan, kekuatannya pun juga berbeda dengan kaum sebelumnya. Makanya mereka punya kesombongan. Okay. Punya kesombongan berbeda dengan orang zaman sekarang. Ya, jadi kalau misalnya orang sombong dikarenakan punya kelebihan itu lebih wajar. Walaupun tetap tidak diperbolehkan sombong. Tapi lebih wajar dibandingkan orang nggak punya apa-apa untuk disombongkan tapi tidak sombong. Nah, itu Allah lebih benci lagi. Akhir mustakbirun dalam sini. Orang nggak punya apa-apa, miskin misalnya, fisik nggak kelihatan bagus, nggak punya apa-apa tapi sombong. Lebih parah dibandingkan orang yang kaya atau punya rupawan tapi punya ada yang disombongkan. Kalau orang sombong dikarenakan kaya atau lebih dari fisiknya, masih ada yang disombongkan apa yang dia miliki. Ya, jadi kesombongannya muncul karena kelebihan yang dia punya. Berbeda sama orang yang nggak punya apa-apa tapi sombong. Jadi itu tabiat sifatnya memang. Karena dia nggak punya apa-apa tapi dia sombongkan. Ya, kalau dia menyombongkan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka itulah tabiat dia. Ya, makanya Allah lebih benci dibandingkan, sampai Allah mengatakan Allah tidak akan ajak bicara orang itu di akhirat. Salah satunya diantaranya, ya, diantaranya adalah ada 3 orang ya, yang termasuk salah satunya adalah orang yang dia tidak punya memiliki apa-apa untuk disombongkan tapi dia sombong, begitu ya. Berikutnya yang ke-7, Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ya, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Terdapat perbedaan di antara para ulama tentang makna Iram. Sebagian mengatakan bahwa Iram adalah nama kota yang ditinggali oleh kaum 'Ad. Sebagian yang lain mengatakan Iram adalah nama kakeknya kaum 'Ad. Nama kakeknya, kakek buyutnya. Okay. Dan bukan nama kota sebagaimana pendapat Ibnu Ishaq yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya dan dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Jadi kaum 'Ad adalah suatu kaum yang terdiri atas beberapa kabilah yang kembali pada Awad bin Iram bin 'Ad bin Nuh bin Syam. Jadi kalau urutannya ini enggak kurang urut ya. Urutannya itu 'Ad bin Iram bin Iwad bin Syam bin Nuh. Jadi kalau misalnya kita coba kita sedikit ulas sedikit untuk nasabnya ya. Ini pensilnya ketinggalan, jadi nggak pakai pensil, pakai tangan dulu ya. Mungkin agak jelek tulisannya. Ya, pennya ketinggalan di masjid yang lain pas ngajar. Ya. Jadi kalau dilihat dari urutan Nabi Adam ya, Adam alaihi salam, manusia pertama. Punya anak. Siapa namanya Pak? Anaknya Nabi Adam? Qabil dan Habil. Ya, jadi kalau kita urutin anak yang pertama namanya bukan anak pertama, anaknya banyak nggih, tapi yang kita kenal yang tertua adalah Qabil. Ya. Qabil punya saudara lebih muda. Dikarenakan kisah yang kita ketahui sampai karena dengki dan sebagainya, maka sampai dia membunuh saudaranya yang bernama Habil. Nah, Habil ini yang kita tahu ini, walaupun anaknya Nabi Adam itu banyak ini. Ya, Habil. Setelah Habil dibunuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kembali Nabi Adam itu, namanya Saith. Bacanya gimana ya? Saith, shin ya sa. Ya, Saith. Ya, Nabi Adam punya anak Qabil tertua, Habil muda, dikarenakan tahu ya kisahnya ya.
karena persembahan kurban yang diberikan Qabil dan Habil itu yang Qabil tidak diterima, Habil diterima. Ya, karena yang Habil itu memberikan kurbannya yang terbaik, itu domba yang dia miliki yang paling bagus, sedangkan Qabil yang dia punya ladang buah-buahan tapi dia berikan yang busuk. Allah tidak terima. Yang Allah terima adalah kurbannya Habil. Pertama, kebencian yang mulai muncul dari Qabil. Berikutnya, ketika Allah pasangkan antara anak perempuannya dengan laki-laki, ya karena emang manusia pertama nggih untuk berkembang biak begitu nggih. Nah, saudari dari yang dimiliki oleh Qabil itu lebih cantik dibandingkan saudari yang dimiliki oleh Habil. Disilang begitu nggih. Muncul kebencian berikutnya. Nah, akhirnya tinggal ceritanya ya Habil dibunuh oleh Qabil, saudaranya sendiri. Itu adalah pembunuhan pertama di dunia. Dan darah yang menetes pertama kali di bumi adalah darahnya Habil. Ya, setelah Habil meninggal, Allah berikan keturunan berikutnya itu Syaith. Ya, Syaith. Dan Syaith ini dari keturunannya nanti banyak nggih. Kalau disebutin juga banyak, saya juga nggak hafal. Ya, berikutnya baru punya keturunan dari Syaith ini Nabi Nuh. Ya, Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu keturunan dari Syaith. Dan Syaith ini nabi nggih yang Allah utus setelah Nabi Adam. Jadi salah satu atau mungkin satu-satunya mungkin Allah alam nggih yang dia diangkat menjadi nabi dari keturunan Nabi Adam itu Syaith. Ya, Syaith alaihissalam. Nabi walaupun Allah tidak menyebutkannya 25 nabi nggih. Tapi kita tahu nggih berapa jumlah nabi, Ibu? Banyak. Berapa banyaknya? 1.000 124.000. Nah, riwayat lain 120.000. Nabi, Rasul 313. Ada yang menyebutkannya 315. Jadi jumlahnya lebih banyak. Tapi yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Ya. Jadi kalau rasul dia pasti nabi belum tentu rasul. Begitu ya. Nah, dan Nabi Nuh ini punya 4 anak. Nah, punya 4 anak, bisa kelihatan yang nantinya. Tulisannya. Ya, Nuh ini punya 4 anak. Yang pertama ya adalah Yam. Berikutnya Ham. Berikutnya siapa? Syam. Berikutnya ya tasunlah. Berikutnya Yafith. Kan'an yang mana, Bu? Nah, ini pertanyaannya. Kan'an itu yang Yam. Nggih. Yam. Ya. Yam itu bisa disebut Kan'an. Dan dari 4 anak Nabi Nuh itu yang kafir adalah Yam atau Kan'an. Ya, sampai disebutkan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal lama. Ketika Nabi Nuh alaihissalam itu masuk ke kapalnya, nggih, anaknya ini Yam ini atau Kan'an yang kalau kita dengarnya Kan'an nggih. Kan'an. Ya kita tulisnya atau Kan'an. Ya, gede ini. Kan'an. Ya, Kan'an atau Yam sama nggih? Sama. Yang kita ketahui Kan'an, tapi sebagian diceritakannya Yam. Nggih, ini yang kafir. Tiga-tiganya muslim, ikut bapaknya masuk kapal. Sedangkan yang Yam itu tidak masuk ke kapal. Bahkan sampai diajak oleh ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, tapi dia tidak mau. Sampai mengatakan sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung sampai air itu nggak bisa jangkau. Bahasa kita gitu. Akhirnya, tapi ternyata kalau kita
ketahui banjirnya Nabi ketika di masa Nabi Nuh itu semua tidak ada daratan sama sekali. Ya, ini sebagian yang difahami nggih dari kisah itu. Sama sekali tidak ada. Bahkan wallahu alam nggih sampai katanya sekarang ditemukan kerangka fosil kapal Nabi Nuh di perbatasan Turki, pas di ujung gunung. Nggih. Masih ada katanya, walau ada yang menduganya seperti itu. Karena itu kalau dilihat dari satelit itu kelihatan seperti bentuk kapal. Ketika diteliti memang batunya itu kalau dikikis itu lama kelamaan ada kayak bagian unsur-unsur kayunya. Begitu. Tapi wallahu alam bisawab ya. Tapi ketika cek itu kayak ada ruangan seperti itu. Tapi wallahu alam ya. Tapi ada dugaan itu milik Nabi Nuh alaihi salam. Nah, makanya memang kita pernah belajar gini, salah satu yang kita perlu ketahui nggih. Seorang nabi saja memiliki anak yang tidak taat kepada Allah, orang nabi. Maka hal yang wajar kalau misalnya kita temukan seorang yang kita anggap itu ustadz atau kiai, tapi keturunan di antara keturunannya ada yang kurang bagus. Jangan sampai menyalahkan yang orang tuanya, dan sampai karena anak itu tidak percaya dengan adanya Allah, tidak beriman kepada Allah, kita menyalahkan Nabi Nuh, kan begitu. Padahal Nabi Nuh berdakwah masya Allah nggih. Sampai kalau kita pernah tahu usia Nabi Nuh itu 954 tahun, itu sebagian ulama menyebutkan itu bukan usianya, itu usia dakwahnya, belum usia aslinya dari lahir sampai meninggalnya beliau ribuan. Nggih. Kalau dakwahnya sekian itu 954 tahun. Ya, Pak, itu pun beliau cuma dapat sedikit yang ikut ya. Ya, yang ikut sedikit. Yang percaya kepada Nabi Nuh ya menjadi mengikuti agama tauhid itu cuma sedikit. Ya. Di sini kita tahu nggih. Jadi kalau dan Allah jadikan dari 3 anak ini ya, Ham, Sam dan Yafith ini cikal bakal manusia yang sekarang ini. Semua kita ini juga nanti ngerucutnya ke salah satu 3 anak ini. Nih. Jadi kalau alam ya, saya pernah dapatkan kalau Syam ini keturunan Syam itu itu di antara misalnya kayak kaum Arab itu Syam ya, Eropa kayak gitu Syam ya. Kalau Ham itu kayak Afrika, kalau kayak kita Cina Asia itu Yafith ya, merujuk ke sana semua ya. Akhirnya nanti kita lihat pada nasab yang tadi sambung pada yang tadi. Jadi Nuh ini punya anak, salah satunya adalah Syam. Sam itu nanti setelahnya adalah keturunan yang tadi. Jadi Syam ini ya masuk pada keturunan ini berikutnya. Jadi Nuh alaihissalam ya, baru Syam ya, baru Awad. Awad, setelahnya Awad punya keturunan berikutnya, ini namanya Iram, berikutnya Ad. Nah ini keturunannya, nasabnya gitu nggih. Jadi Awad dulu, setelah Syam Awad, Iram, baru Ad. Jadi kalau kita tulis di sini ini Awad huruf dha, berikutnya ya Iram, baru Ad. Nah ini bisa kelihatan kayaknya. Ya, jadi Nabi Adam punya anak Syith, berikutnya Nuh punya 4 anak. Dari 4 anak ini yang keluar dari sambungnya sampai Ad itu adalah Syam, Iwad, Iram dan Ad.
Ya, baru nanti setelahnya Samud. Begitu nggih. Ya, ini dari segi nasab, dan sampai disebutkan bahwa ya kaum Ad itu lebih dibandingkan kaumnya Nabi Nuh alaihissalam dari segi kekuatan dan besar fisiknya. Perawakannya berbeda. Okay. Maka disebutkan ya, ketika kaum Ad diberi tubuh yang kuat, mereka lantas sombong dan angkuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah." Maka adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya daripada kami. Sombong dia dengan kekuatan yang dia miliki. Saking kuatnya sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ahli tafsir, apabila mereka marah kepada satu kampung itu, salah seorang dari kaum Ad sanggup menghancurkan kaum tersebut dengan sekali lemparan batu besar, sehingga mati semua penduduknya. Jadi kalau misalnya kaum Ad ini marah, satu kampung, banyak orang satu kampung ya, dia cuma ngutus satu orang aja dah, kamu pergi ambil batu lempar mati semua. Saking gedenya kuatnya. Pastinya dia yang diangkat bukan batu kecil ya, batu besar. Udah orangnya besar, ngangkatnya batu besar kan begitu. Kena orang satu kampung mati semua. Saking kuatnya. Oke. Dan di ayat lain disebutkan, awalam yarau annallaha alladzi khalaqakum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu biayatina yajhadun. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang menciptakan mereka, dia lebih hebat kekuasaannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Orang-orang Ad itu sombong dengan kekuatan mereka, tapi mereka lupa bahwa ada yang lebih kuat daripada mereka, yaitu pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Pada surah Al-Haqqah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsadin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nahlin khawiyah. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan sampai seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Jadi kaum Ad itu Allah hancurkan hanya dengan angin. Dengan kekuatan yang dia miliki, Allah cuma menghancurkan dengan mengirim angin saja. 7 malam 8 hari. Terus menerus. Anginnya itu sampai masuk ke rumah-rumahnya, padahal kita tahu rumah mereka itu bukan dari batu bata nggih. Rumahnya itu dari bukit yang dipahat. Ya, bukit aja dipahat sama dia. Saking kuatnya. Ya, tapi Allah hancurkan sampai Allah menyampaikan nahlin khawiyah, seperti pohon kurma yang telah kosong lapuk. Maksudnya apa di sini disebutkan sebagian ahli tafsir, ya, orang-orang kaum Ad itu Allah ombang-ambingkan dengan anginnya. Allah jatuhkan ke darat, tapi dari kepala duluan, jadi kepalanya hancur. Nah, maka Allah menyebutkannya nahlin khawiyah, jadi seperti pohon kurma yang lapuk, jadi sekali sentuh hancur. Okay. Sedangkan di ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum a'jazu nahlin munqair. Ya, seakan-akan mereka batang kurma yang terbolongi, ya, atau terlobangi. Jadi maksudnya di sini adalah ada sebagian mufassir juga menyebutkan kaum Ad itu ketika diombang-ambing dengan angin, ya, Allah jadikan mereka itu terbuka perutnya sampai keluar usus dan jantungnya. Sampai nantinya ketika Allah jatuhkan ke dasar daratan, mereka sudah tidak ada isinya di dalamnya. Ya. Karena posisi mereka seperti ya besar tinggi. Jadi kelihatan sekali ya, seperti pohon yang tinggi tapi sudah lapuk. Ya. Kepalanya hancur, dalamnya hilang. Karena usus dan jantungnya, paru-paru dan isinya tuh keluar semua. Ambiar. Okay. Ambiar, Bu.
Ya, orang yang pertama dia suka nyombongkan diri, ternyata bagi Allah mudah untuk menghancurkan. Hanya ngirimkan angin saja, nggak perlu mengirimkan besi, nggak perlu mengirimkan apa batu-batu yang besar, meteor, nggak perlu, angin aja selesai, yang begitu ya. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu lebih jauh lebih besar, lebih perkasa dibandingkan mereka. Ya, ini kaum Ad. Ya. Berikutnya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri-negeri lain. Jadi ada dua pendapat ulama tentang apa yang dimaksud dengan tidak pernah diciptakan semisalnya. Yang pertama mengatakan yang dimaksud adalah bangunan mereka sangat canggih, sehingga tidak pernah ada bangunan selain milik kaum Ad yang lebih canggih. Yang kedua mengatakan yang dimaksud adalah kaum Ad itu sendiri, bahwasanya Allah tidak pernah menciptakan manusia yang kuat seperti kaum Ad, dan ini adalah pendapat yang paling kuat. Jadi memang kaum Ad punya kelebihan, yaitu punya badan yang tinggi dan kuat. Ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, sampai ketika dia marah dengan satu kampung, tinggal satu kali lempar saja hancur. Dan nanti kita lihat keturunannya. Jadi kaum Tsamud itu sampai ada yang disebutkan Adun Tsani, jadi kaum Ad yang kedua. Ya, begitu. Nanti insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Ini sempat kita lihatin nanti untuk beberapa foto sekilas tentang pahatan itu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.